Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan semangat pagi. Pagi. Oke, ya jadi untuk hari ini kita bertemu lagi dalam kelas PJOK ya. Pembelajaran PJOK terkhusus hari ini kita sudah masuk ke materi selanjutnya ya. Seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya ya. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran materi apa? Jalan cepat. Oke, jalan cepat ya. Jadi untuk hari ini kita fokus kepada pembelajaran jalan cepat ya. Masuk ke dalam dengan tertib ya. Pak Guru minta apapun alat yang ada di laboratorium ini tetap kita jaga bersama. Paham ya? Apapun alat-alat di dalam bisa kita jaga bersama, keamanannya, kebersihannya dan lain sebagainya. Bisa ya? Oke, baik. Jadi silakan yang putrinya duluan masuk. Isi sebelah kanan sana dulu. Silakan. Bawa tasnya. Ya, isi paling ujung dulu sebelah sana. Paling ujung sebelah sana. Oke, sambung laki-laki bawa tasnya. Ya, isi sebelah sini dia, laki-laki sebelah sini. Salam. Baik ya. Perhatian. Perhatian. Oke. Jadi sebelum kita mulai, coba boleh topinya, silakan dibuka. Simpan topinya dulu. Nah, baik ya. Jadi kita memulai dulu pelajaran kita ini. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah, ya, bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Ya, baik, selesai. Oke. Pak Guru absen dulu. Angkat tangan bila hadir ya. Ainun Alifma. Mana? Ahmad Gasali. Astriana. Eva. Ainun Fitra. Tiara Witri Nuril. Hap. Nana Mardiana. Natasha Makfira. Asia Rahma. Muhammad Fikri Hardiansa. Rifki Asrianto. Afrianto. Maaf, salah sebut. Muhammad Aksa Rasid. Hadir Pak. Ya. Muhammad Firly Padika. Pak. Oke, baik ya. Perhatian. Ya. Oke, coba boleh diputar sedikit dulu kursinya menghadap dulu Pak Guru di sini. Nah, nanti kalau selesai, ingat kursinya dirapikan kembali ya. Paham? Bisa ya? Oke. Baik. Jadi sebelum kita lanjut dulu ke dalam materi, nah, Pak Guru minta dulu kita berdiri semua. Berdiri semua dulu. Kita menyanyikan lagu nasional ya. 17 Agustus. Nah, oke. Kasih berhenti. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
Oke, ya. Jadi itu tadi ya, sengaja Pak Guru putarkan lagu 17 Agustus. Pak Guru pilihkan 17 Agustus karena berhubung mengingat kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke. Sebelum Pak Guru masuk ke dalam pembelajaran kita, ya, yaitu jalan cepat, ya. Minggu sebelumnya kita belajar materi apa? Oke, permainan bulu. Caranya mendapatkan poin dalam bulu tangkis bagaimana kira-kira? Adalah dengan memukul bola sekeras mungkin ya ke arah lawan atau memukul bola ke arah lawan sampai lawan tidak mampu untuk menjangkau bola yang kita pukul. Begitu ya? Oke. Tetapi berbeda dengan permainan atau olahraga jalan cepat. Kira-kira bagaimana caranya memenangkan ini jalan cepat? Akan itu menjadi juara di pertandingan jalan cepat. Apa yang diutamakan dalam olahraga jalan cepat? Apa? Iya, kecepatan. Ya, otomatis kecepatan. Jadi siapa yang paling apa? Siapa yang paling cepat? Dia yang intinya siapa yang bisa melakukan jalan cepat yang paling cepat, yang paling duluan masuk garis finish, dia yang menang. Juara 1, juara 2, juara 3-nya. Ya, seperti itu. Berbeda dengan permainan bulu tangkis, ya. Nah, siapa yang poinnya tertinggi itu yang juara. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam olahraga jalan cepat. Nah, lomba lari, ya, lomba lari. Kira-kira di mana perbedaannya lomba lari dengan jalan cepat? Nah, silakan. Kalau jalan cepat itu jalan setengah. Ya, kalau jalan cepat itu kita menggunakan gerakan berjalan. Kalau lari sprint atau lari jarak jauh itu menggunakan gerakan berlari. Ya, gerakan berlari ini dengan gerakan berjalan saya kira tidak sama. Ya, sama atau tidak? Ya. Tidak ya. Kira-kira kali apa perbedaannya jalan dengan lari? Kalau jalan apa yang ada di kepala Kak? Lari ya, kayak lari. Ya, lari cepat. Kalau jalan biasa. Oh, jadi intinya lari itu lebih cepat daripada berjalan. Nah, itu. Tasya, apa kita? Kira-kira apa perbedaannya Tasya? Hah? Kalau Kiara, kira-kira apa perbedaannya? Jalan dengan lari. Kalau lari sebenarnya lebih tinggi. Ya, kalau jalan lebih rendah dibandingkan berlari. Oke, bagus ya. Jadi itu salah satu perbedaannya. Sebentar Pak Guru akan tampilkan video. Nah, Pak Guru kira nanti di situ ada jawaban yang kiranya lebih mendekati lagi, ya. Tuh. Untuk menjawab pertanyaannya Pak Guru tadi, silakan kalian nanti cari jawabannya di video. Paham ya? Oke, kemudian pada saat berjalan atau mengikuti kegiatan jalan cepat ini, ya, ada tekniknya, paham ya? Jadi setiap olahraga itu pasti pembelajarannya teknik dasar, ya, teknik spesifik atau gerak spesifiknya, begitu ya? Jadi gerak spesifiknya nanti itu bisa kalian lihat. Nah, kalau gerak spesifik dalam permainan bulu tangkis apa? Servis, Ainul, apa lagi selain servis dalam bulu tangkis itu gerakan Smash. Nah, smash. Ya. Dalam bulu tangkis apa? Selain servis dengan smash. Forehand. Ada forehand ya? Apa lawannya kalau forehand? Backhand, bagus. Ya. Jadi ada forehand, ada backhand. Jadi itu gerak spesifiknya bulu tangkis. Sekarang gerak spesifiknya dalam berjalan cepat, ya. Jadi ada gerak spesifik semua cabang olahraga, masing-masing olahraga berbeda
gerak spesifiknya. Beda dengan misalkan gali. Jadi spesifik hidungnya bagaimana, matanya bagaimana. Jadi itu yang dimaksud dengan spesifik. Begitu juga jalan cepat. Oke ya. Jadi Pak Guru minta kalian lihat nanti apa saja gerak spesifik yang ada dalam olahraga jalan cepat. Apa perbedaannya jalan dengan lari? Itu juga kalian perlu pahami. Kemudian kira-kira memulai start apa? Nah, silakan nanti kalian cari jawabannya melalui video yang Pak Guru putarkan ini. Aku jelaskan apa yang materi penting bisa kalian tangkap. Oke. Talk about a really exciting event, race walking. Race walking, the objective. The objective of race walking is pretty simple. The first athlete who crosses the finish line with their torso. Oke, jadi perhatian. Perhatian. Ya. Jadi dimaksud di sini race walking, ya bahasa Inggrisnya itu ya, jalan cepat, race walking atau jalan cepat. The objective of race walking is pretty simple. The first athlete who crosses the finish line with their. Jadi yang dia bilang tadi tujuan dari jalan cepat itu sangat gampang, sangat sederhana. Apa tujuannya itu? Adalah mencapai garis finish secepat mungkin. Ya, jadi kita harus mencapai finish secepat mungkin. Siapa yang paling cepat, dia yang juara. Dengan cara apa? Pada saat memasuki garis finish, lihat pitanya ini kena di mana? Di bagian dada atau bagian antara perut dengan dada ya. Jadi bukan kita pada saat masuk finish itu bukan kepalanya yang tunduk kena pitanya itu ya. Jadi masuk garis finish itu tidak tunduk-tunduk ke bagian dada kita, bagian perut atau dada ke arah garis finish. It's the race. It should be noted as an athlete. Nah, ya kurang tepat kalau kepalanya dipakai untuk masuk garis finish, ini salah. It's the line with his head, arm, or leg. Nah ini tangannya yang dia pakai untuk menjangkau pita garis finish ya, itu kurang tepat. Count. Rules of race walking. 1. A standard distance of 20 Nah, kilometers. ini standar jarak jalan cepat kilometer. Race walk is set for both men and women. Nah, kurang lebih pakaiannya seperti ini kalau kita ikut lomba jalan cepat ya. Nah, kalau memang ini kan olahraga di luar negeri kebanyakan seperti ini, tapi kalau kita di Asia, di Indonesia mungkin ada juga pakaian olahraga untuk pakai kudung sport, pakai pakaian olahraga yang sportif ya, seperti itu. Ini kan tidak mungkin seperti ini kalau macam kalian mau pakai celana pendek begini, bajunya sampai segini ya. Nah, tidak mungkin. Menyesuaikan nanti. In women. 2. Men can also participate in a 50-kilometer race walk. Laki-laki mencapai 50 km untuk jarak jalan cepat. 3. A 10-kilometer race walk is held for junior athletes in both. Nah, ini untuk pemula ya. Misalkan Pak Guru kan tidak pernah ikut lomba jalan cepat. Nah, bisa ikut yang di jarak 10 km. Men and women categories. 4. Since race walking is based upon heel-to-toe motion with the walking technique of never losing foot contact with the ground, the right set of Nah, ya. Jadi di sini sudah dia jelaskan dasarnya. Dasarnya itu telapak kaki tidak pernah meninggalkan tanah. Maksudnya apa kira-kira? Tidak pernah ada gerakan melayang di atas tanah, ya. Berbeda dengan gerakan berlari. shoes that enables easy contact with the ground should be worn. 5. Athletes should put on comfortable clothing with sweat ability. 6. Men need to wear colored jerseys and women colored tank tops and shorts resembling their nation or championship. Oke, itu untuk 7. pakaian. Athletes should also wear Ini ya dalam gambar kaos kaki. wet-weighting socks, or like cotton, Nah, itu ya. Jenis-jenis kaos kaki. which absorb sweat. Yang gampang. Athlete's foot. Tuh. 8. The walker's feet should never lose contact with the ground as visible to the human eye.
the heel of one foot should definitely touch the ground before the toe of the other foot leaves the ground. 9. The judges issue Intinya di sini the other foot the ground with one foot as near loose contact. antara kaki depan dengan kaki belakang itu tidak boleh ada posisi ketika dia kaki depannya terangkat, melayang, kaki belakangnya juga melayang. Paham ya? Nah, itu menjadi pelanggaran. Nah, kaki belakang juga tidak boleh terlalu tinggi. Misalkan jalan cepatnya begini. Wah, itu ya, itu menjadi pelanggaran juga. Seperti yang ada di gambar di atas. With the ground as visible to the human eye. Terlalu tinggi The diangkat. heel of one foot should definitely touch it. Itu ya. Jadi pada saat kaki depannya menyentuh melangkah, kaki belakang akan diangkat. Ground before the toe of the other foot leaves the ground. Itu lurus. 9. The judges issue a yellow paddle as a Kira-kira ini gambar apa nih? Kira-kira ini adalah tanda, ya, tanda bahwa pelanggaran dilakukan. Pelanggaran apa? Yaitu pelanggaran satu waktu yang sama, dua kakinya tidak berada di tanah. Nah, caution when the athlete is close to breaking the rule. 10. As the athlete continues to walk, the advancing leg making contact with the ground should be straightened from the hip. nah itu. Jadi kaki depan harus lurus. Pada saat kakinya diayun ke depan harus lurus. Dan perkenaan pertama kaki depan itu dengan tanah adalah tumit ya, tumit. To the foot until the other foot reaches the vertical upright position. Nah itu. 11. When a walker fails to comply with the walking rules, the judge sends a red card. Nah, ini kira-kira kartu apa ini? Ya, jelas warnanya ya. Jadi ketika berjalan biasa, kemudian ada posisinya seperti ini, ya, ada gayanya seperti orang lari. Rules. The judge sends a red card. Nah, kena kartu merah. The chief judge. 3 red cards from 3 different judges. Nah, jadi sepanjang 10 km misalkan itu ada juri, ya, ada wasitnya, ada terus sepanjang jalan itu. Jadi bukan cuma 2 orang, 3 orang jurinya, bukan. Sepanjang 10 km itu ada juri, ya, pada saat pertandingan, ya. Nah, seperti ini tadi, ya, sudah. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran 3 kali, kan pelanggaran itu dapat kartu merah. 3 kartu merah sudah Judges will result in ya, didiskualifikasi. competitor's disqualification. 12. Unlike other sprint races, athletes in race walking start the race in a standing position. 13. Ya. Competitors are in Ini garis position. apa ini? Ya, ini. Ya, garis start. Jadi dia menggunakan start jongkok atau start berdiri? Berdiri, ya. Oke. 13. Competitors are not allowed Ya, jadi seperti itu gambarannya. Kalau ada yang sota-sota start jongkok, dikasih tanda silang. to touch the ground in the starting position. 14. Walkers are not restricted by lanes in the race walking competition. This is it for today, folks. Make sure you understand all the rules of race walking before participating in any. Jadi kurang lebih gambarannya melakukan jalan cepat itu seperti gambar-gambar yang ada tampil di atas itu. Nah, itu seperti Share with us itu. your thoughts in the comment section down below and any advice you can. Oke, itu terkait dengan aturan-aturannya. Paham ya? Yang mana boleh dilakukan, yang mana tidak boleh. Itu tadi. Sekarang Pak Guru akan putarkan video, ya, jenis fase, ya, fase pada saat kita langkah kaki ini, ya. Ini adalah bentuk langkah kakinya. Ada beberapa fase pada aktivitas jalan cepat, yaitu fase tumpuan 2 kaki. Fase gerakan tumpuan 2 kaki ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, antarikan. Fase tarikan. Akibat kerja gerakan fase tahap ini berada singkat. Ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tumpuan 2 kaki. Oke, cukup dulu, ya.
fase tumpuan dua kaki, ya. Silakan difokuskan ke depan bagaimana itu fase tumpuan dua kaki. Oke, jadi Pak Guru akan minta nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di sebelah kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Diperhatikan. Jadi masing-masing Pak Guru minta untuk mencatat, menulis. Nanti Pak Guru akan tunjuk siapa orang yang presentasi nanti. Oke. Fase tumpuan dua kaki, ya. Oke, kita mulai. Segerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat. Nah, ini ya. Oke, jadi fase tumpuan dua kaki. Diperhatikan di atas. Di sini terjadi fase tumpuan dua kaki. Ya. Ketika namanya saja tumpuan dua kaki, ya. Jadi pada saat kedua benar-benar kakinya itu, kaki kanan dengan kaki kirinya betul-betul bertumpu pada permukaan tanah, ya. Oke, seperti itu. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Ya. Ya, jadi dari fase tumpuan dua kaki masuk ke fase apa? Fase tarikan. Ya, fase tarikan. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan Oke, ya. Yang mana itu melakukan fase tarikan pada saat gambar video di atas? Kaki kirinya atau kaki kanannya? Kaki? Kaki apa? Kaki kiri. Ya, kaki kirinya. Jadi ini tadi dia jelaskan bahwa terjadi karena ada tarikan dari tumpuan dari tumit. Nah, Pak Guru lagi sedikit. akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian persit bentuk akibat gerakan ini dilakukan oleh kaki. Nah, ya. Jadi bukan kaki kanannya yang dinamakan dipindahkan ke depan itu yang dinamakan tarikan, bukan ya. Jadi kaki kirinya yang bertumpu sehingga menjadi tarikan. Misalkan dari sini, ini kan kita menarik ke depan sini. Itu menjadi fokusnya fase tarikan. Di depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Oke, ya. Jadi posisi akhir dari fase tarikan adalah pada saat posisi Dan seperti di ini. atas kaki penopang. Fase Lagi. kaki di atas gerakan Coba. dan akibat kerja kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila Nah, dia gerakan ini selesai. badan berada di atas kaki penopang. Nah, kaki apanya yang menopang di sini? Kanan atau kiri? Kaki apa yang menopang di sini? Kaki kiri, ya. Kaki kiri yang menopang. Itu kaki kirinya yang lurus. Kaki kanannya itu sudah diangkat itu. Kaki kiri yang menopang. Fase Oke. relaksasi. Tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Lengan vertikal dan paralel di samping badan. Fase dorongan tekan dan awal tarikan. Tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari Oke, ya. Jadi pada saat fase relaksasi ini, pada saat kaki kanannya diayun ke depan, ya. fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Nah, apa itu pinggang ada pada bidang yang sama? Kira-kira bagaimana? Ya, pada bidang yang sama. Artinya posisinya pinggang itu pas menghadap ke depan, ya. Pundak juga pas posisinya seperti itu, menghadap ke depan juga. Lengan vertikal dan paralel di samping badan. Nah, ya, lengannya itu
Posisi lengan itu dia berbentuk sudut siku-siku, ya. Tidak nah begini, orang jalan tidak nah begini juga, ya. Tapi siku, ya, berbentuk sudut siku. Fase dorong. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan. Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Fase apa yang sebelumnya? Fase relaksasi. Dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja ini masuk fase dorongan ini. Itu, ya. Sini, ya. Di sini pada saat kaki kirinya diayun ke depan, ya. Nah, pada saat kaki kirinya diayun ke depan, kaki kanannya ini sudah artinya mendorong supaya jangkauan kaki kiri ini bisa sejauh mungkin, ya. Nah, itu mendorong kaki kanannya yang masuk melakukan fase dorongan, dan kaki kirinya, ya, kakinya yang di depan itu lurus, ya, lurus. Apanya yang menyentuh lantai? Tumit, ya, tumit. Oke, seperti itu. mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan. Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Oke, baik, ya. Jadi itu tadi ada 4 fase. Ada beberapa fase. Ya? Oke, terakhir Pak Guru akan putarkan video beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam olahraga jalan cepat. Nah, dia stretching dulu sebelum olahraga ini. Begini stretchingnya. Ya, Pak Guru percepat saja. Langkah pertama ialah berjalan biasa di atas garisan lurus. Nah, ya, jadi seperti ini untuk bentuk latihannya. Latihannya itu kalau kita ingin fokus dalam jalan cepat, diusahakan sering melakukan latihan jalan di atas garis lurus. Atlet akan berjalan dan meningkatkan tempo secara beransur-ansur dengan postur badan yang tegak. Langkah kedua pula ialah jalan bersilang di atas garisan lurus. Setiap langkah akan dilakukan secara bersilang, di mana kaki kanan ke sisi kiri garisan pula ialah berjalan terkaki hadapan ketika melangkah. Kemudian kaki belakang dan menegangkan kompres. Atlet akan meningkatkan. Ya. Nah, itu. Nah, diperhatikan. Jadi pada saat kaki depannya sudah menyentuh permukaan tanah, kaki belakangnya boleh diangkat, ya, seperti itu. Jadi jangan belum sampai kaki depannya di tanah sudah diangkat kaki belakang, ya. Pelangkan kaki belakang dan menegangkan kumpulan otot pinggul serta kaki hadapan ketika melangkah. Kemudian ekstensi lutut kaki hadapan akan dilakukan ketika kaki menyentuh. Ada ayunan pinggul juga, ya. Oke, jadi ada ayunan pinggul. Gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menjangkau lebih jauh lagi jangkauan kaki depannya, ya. Permukaan bumi. Berikut merupakan demonstrasi penuh bagi acara lumba jalan kaki. Terdapat 2 fasa sokongan dalam kemahiran lumba jalan kaki, iaitu fasa sokongan sebelah kaki dan fasa sokongan dua belah kaki. Fasa sokongan sebelah kaki pula terbahagi kepada 2, yaitu sokongan. Ini yang dijelaskan di sini fase-fase seperti tadi yang sudah kalian lihat di video kedua, ya. Ini. Kalau dia di sini hanya terbagi 2 fasenya. Fase dorongan satu kaki dan fase
apa tumpuan dua kaki. Nah itu. Fase tumpuan satu kaki dan fase tumpuan dua kaki itu ya. Seperti ini tumpuannya untuk kaki depan. Kaki tersebut berada dalam posisi yang lurus dengan badan. Seterusnya, sokongan kaki belakang pula bermula sebaik sahaja kaki sokongan melakukan tolakan ke hadapan, manakala kaki yang bebas mula posisi yang lurus posisi ke hadapan. Belah kaki menyentuh permukaan bumi. Dan sokongan Itu merupakan kesalahan-kesalahan yang boleh membatalkan seseorang pelumba. Oke ya. Jadi berikut adalah kesalahan-kesalahan ya yang membatalkan atau yang seperti tadi orang-orang yang dikasih kartu merah. Daripada meneruskan perlombaan. kesalahan yang pertama, Nah, kesalahan pertama kaki terapung. Tapi ini bahasa Malaysia ya. Kaki terapung. Bukan kaki terapung kalau kita Indonesia. Kira-kira apa kalau kaki melayang. Bagus. ialah kaki tidak bersentuhan dengan tanah atau terapung. Pelumba akan disingkirkan apabila kedua belah Nah, disingkirkan. kaki tidak bersentuhan dengan tanah. Itu ya. Sebelah kaki silap. Nah, ini kurang lebih nih kaki kirinya dengan kaki kanan ada waktu dia melayang, ya. Bersentuhan dengan tanah pada setiap masa. Nah, ini lutut bengkok, ya. Kesalahan yang kedua pula ialah Nah, lutut yang dimaksud di sini lutut bengkok, lutut depannya, ya. Kalau lutut belakangnya juga dua-dua lututnya depan dengan belakang ini harus lurus. Kayak pincang-pincang nanti dia kalau jalan. Tapi yang dimaksud sini lutut depannya, ya, lutut depan. Jadi pada saat kalian mengayun kaki ke depan, lututnya itu harus lurus. Nah, seperti itu. lutut bengkok semasa melakukan perlumbaan. Pelumba gagal untuk meluruskan kaki yang menyangkung di hadapan semasa bersentuhan dengan tanah. Selepas atlet selesai melakukan sesi demonstrasi, atlet perlu melakukan pendinginan. Oke, melakukan pendinginan ya. Ini bentuk-bentuk pendinginannya nih. Oke ya, selesai untuk video kita ya. Jadi sekarang Pak Guru minta kita akan menuju ke lapangan ya, melakukan praktek pembelajaran jalan cepat. Bisa ya? Oke, kita pakai lapangan yang di depan ruang guru. Enggak di sana. Sekarang silakan masuk bukunya, masukkan ke dalam tas, alat-alat tulisnya apa semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian kursi, ya, kursinya dirapikan kembali. Oke, kelompok yang di kelompok dua. Dia mau kacang. Nah, kelompok tiga masuk. Jual. Dia tadi yang extended. Bukan Perhatian. Perhatian. Oke ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke praktek kita, pembelajaran apa yang sudah kita pelajari tadi di dalam ruangan ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita pemanasan dulu. Hadap kanan, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Ya, biar menghadap ke sini saja. Tegak, gerak. Ya. Sini. Ya. Sini. Tangannya ke atas. Ya, hitung 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. Kanan. Oh, gini. Kamu lagi gantian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas kiri. Balas kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tangannya disilang depan dada. Kanan dulu. Ya, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kaki, angkat kakinya. Gini dulu. Ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masih kaki yang sama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tarik di belakang. 1, 2, 3, 4, Tarik di belakang. 8. Oke, ganti. Kaki yang 1, satu 2, lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kanan kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, menoleh kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, perhatian. Siap. Hadap kiri. Sorry. Hadap kiri. Gerak. Ya. Oke, perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Ya, jadi yang di depan ini silakan pegang dulu satu kerucut anunya apa? Corongnya satu. Satu. Ya. Oke. Satu. Jalan sampai di ujung. Pak Guru bilang stop, berhenti di sana. Corongnya diletakkan di lantai ya. Oke. Siap. Jalan biasa saja. Jalan. Jalan saja. Ya, stop di sana, stop. Oke, stop. Nah, tinggal di sana ya. Pak, ada siswa baru, Pak. Pak. Siapa lagi namanya pegang kamera? Aksa, sini Aksa. Langkah kakinya dulu ini langkah biasa saja, ya. Oke, siap. Ya, ingat ini jalan cepat, berarti kecepatan yang diutamakan. Terus sampai posisinya di akhir tadi, yang pertama jalan. Ya, halo. Belum absen orang, absen dulu baru pulang. Caranya belum pakai absen. Nah, cocok. Sementara ambil video dulu ini anak-anak muka store nanti tugasku. Udah lama selesai. Ya, tunggu Mi. Sudah? Itu sana sudah selesai. Habis. Ya. Habis. Oke. Tadi kita coba sekarang langkahnya kita anggap saja antara kalian di sini dengan itu corong. Corong yang di depan ini dengan corong yang di sana ada garis lurus. Ya. Bayangkan saja ada garis lurus, kemudian arahnya itu jalannya ya silang. Oke ya.
Oke, siap. 1, 2, 3. Silang. Ingat, ada garis di tengah. Ada garis di tengah, ingat ya, ada garis di tengah. Jangan injak garis. Ya. Silang kakinya. Bagus, disilang. Ya, disilang kakinya. Silang. Ya, bagus. Oke. Ingat ayunan tangan ya, ayunan tangannya. Tetap tangannya harus sesuai dengan ayunan tangan. Ayunan tangan, ayun juga tangannya. Sikunya itu berbentuk sudut. Ayun tangannya. Ya, seperti di video tadi. Jalan. Oke, perhatian. Oke, baik. Selanjutnya Pak Guru minta gerakannya sudah sesuai dengan apa yang diminta dari pembelajaran jalan cepat ini, ya. Baik ya, jadi masing-masing dari kelompok kalian silahkan menilai, ya. Bagaimana langkah temannya, ayunan tangannya, ya, kekurangannya bagaimana. Oke, perhatian. Jadi nanti Pak Guru minta catatannya bahwa siapa yang masih kurang, siapa yang sudah bagus dari kalian sendiri. Bisa ya? Jadi kalian akan menilai temannya masing-masing. Oke, siap? Oke, masih sama seperti tadi ya tekniknya. Corongnya masih dioper saja ke sana. Tidak, sudah langkahnya sudah memang sesuai, ya, lurus. Ya, oke, siap. Cepat. 1, 2, 3. Ayun tangannya, bagus. Ayun tangannya. Oke. Ayun tangannya. Oke. Ingat tumit yang mendarat pertama, kaki tumitnya. Tumitnya yang mendarat pertama. Wah, ini bagus ini. Siapa ini di tengah? Ya. Oke. Bagus. Ya. Ayun tangannya, ayun. Sikunya, ingat ya. Pak Guru minta kalian perhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan temannya. Ya. Silakan kalian perhatikan kalau ada temannya melakukan kesalahan, ya, Pak Guru minta untuk dibuatkan nanti catatan. Ingat sikunya tetap. Ya. Sikunya. Sikunya diperhatikan. Ya. Ingat kaki depannya pada saat didorong ke depan tidak bengkok ya, lurus. Ya, terus. Ingat fase-fasenya. Ya, ingat setiap fase pertama sampai terakhir fokus kepada kakinya, ya. Diperhatikan. Fase 1 bagaimana? Fase 2 dorongan, ya. Fase dorongan, tumpuan 2 kaki. Nah, ingat tidak ada
Ay, pedika kalah pedika. Ay, lari pedika lari. Ayunan tangannya, ya. Lomba ko kali. Oke, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir, ini yang terakhir. Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir, tidak lari. Ya, jangan lari. Oke. Oke, bagus. Silakan kembali ke barisan. Bawa ke anunya corongnya. Oke, perhatian. Istirahat di tempat, gerak. Nah, corongnya. Jadi sebelum kita akhiri ya, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau bertanya dulu. Kira-kira ya, bukan kita mencari kesalahan, tapi harus melihat kekurangan dari kita ya. Pak Guru awali dulu dari penilaian pribadinya ya. Misalkan Pak Guru, gerakannya Pak Guru mungkin kakinya begini atau yang pokoknya yang kalian rasakan tadi ya, bagaimana kalian rasakan pada saat berjalan jalan cepat ya. Oke, silakan kalau ada yang mau berbicara atau mau bertanya. Nah, terkait tadi langkahnya bagaimana yang mau ditanyakan, sudah bagus atau belum ya. Tadi yang laki-laki ya sudah lumayan lah rata-rata ya. Coba kira-kira dari kelompok 1 menilai kelompok 2 ada yang kurang tidak? Siapa? Jumrah? Ada. Yang mana Jumrah? Di belakang. Kenapa gerakannya? Maloyo. Maloyo. Bukan maloyonya ya. Tekniknya. Kalau masalah loyonya itu tinggal bagaimana. Kalau kelompok 2 menilai kelompok 1 bagaimana? Gali, Pak. Ya. Gali, Pak. Gali, kenapa Gali? Apa alasannya? Anu, Pak, kayak sulai sekali. Saya juga ada, Pak. Mei. Kenapa ya? Anu ini. Ya. Ya. Kayak cara jalannya begitu. Ya, cara jalannya kenapa cara jalan? Coba kasih lihat dulu cara jalan. Kalau kelompok 2 menilai kelompok 3, siapa yang aneh-aneh di sini jalannya? Kenapa jalannya sopo? Lari, Pak. Lari. Oke ya. Bukan lari ya, jalan. Ingat, jalan. Siapa lagi? Ayo, Pak, Karisma. Karisma. Kenapa Karisma? Kayak laki-laki Ya, Mas. Bukan kayak laki-laki. Jadi artinya langkahnya itu dia tidak dalam satu garis, ya. Ingat, langkahnya itu ketika melangkah ini yang di belakang, ini kita usahakan satu garis ini, ya. Ini. Ya, bukan juga jalan artis, tapi ya. Karena apa? Karena semakin efisien kita punya langkah, ya. Banyak hal-hal yang tidak berguna tidak kita lakukan, ya. Yang kita lakukan itu hanya hal-hal yang betul-betul bermanfaat. Nah, langkahnya kalau begini, ini terlalu banyak tenaga dipakai. Tapi kalau seperti ini, satu garis semua, ini akan mempercepat kita punya arah dan tujuannya sampai ke titik finish, ya. Kemudian walaupun orang lain sama kecepatan kita, tapi kalau langkahnya seperti terbuka langkahnya, ini akan melambatkan dia, ya. Jadi langkah kakinya itu searah dengan arah kaki belakangnya, paham ya? Jadi anggap ada satu garis di depannya, itu yang kita ikuti pada saat gerakan jalan cepat, paham ya? Kemudian termasuk juga gerakan tangan. Kira-kira ada di sini yang kalian lihat gerakan tangannya kurang pas? Siapa kira-kira? Yang tadi Pak Guru berapa kali Pak Guru tegur itu gerakan tangannya? Hah? Ya, jadi tangannya itu kalau begini, salah juga ya. Ini akan membantu juga. Jadi semakin baik koordinasi tangannya, ya. Ini tangannya seperti ini. Ya, menyilang di depan dadanya begini. Ya, depan dadanya. Oke, seperti itu ya. Jadi Pak Guru minta pertemuan berikutnya kita akan lakukan lebih baik lagi tekniknya. Silakan kalian pelajari. Videonya akan Pak Guru kirim di grup WA kita seperti biasa.
Silakan kalian pelajari, silakan kalian dalami, perkuat terkait dengan teknik gerakan kakinya, ayunan tangan. Nah, kalau saya lihat tadi masih ada gerakan yang kurang. Gerakan kurang yang dilakukan yaitu gerakan pinggul. Ya, gerakan pinggulnya. Nah, bukan kita mau jadi bencong juga, tapi ini membantu, ya. Ini membantu nih. Nah, ketika ini tidak kaku, ya, ini tidak kaku, ini bisa membantu. Ya. Ketika ini ditekan, ini pinggul apa kaki kanan yang ditekan, pinggul kirinya naik. Ya, seperti itu. Jadi bisa kalian rasakan sendiri, lakukan mungkin di rumahnya, bisa jalan bolak-balik dan lain sebagainya. Oke, perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Oke, baik. Jadi untuk hari ini Pak Guru rasa sudah cukup dulu. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita semua. Oke. Baik, perhatian.